Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu. Ya, dan saya Zaskia Meka, di mana kami akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini macet banget ya. Hari ini kamu yang kena macet. Iya, kena macet ya, banget. Dan ini kita pembahasannya tuh menarik sekali ya, karena kan katanya sebaik-baiknya orang itu orang yang selalu mengingat dengan kematian. Ya, makanya tema kita sekarang nih tentang kain pembungkus jenazah. Oke. Mungkin lebih dikenal sama orang kain kafan ya. Kenapa tuh dengan kain kafan? Nah, kita mau menguak misterinya. Ini adanya tuh dari kapan sih? Dari zaman Rasulullah tuh udah ada belum ya kira-kira? Bener udah juga tuh. Kalau zaman Rasulullah, kalau misalnya Islam mungkin ada, tapi kalau sebelumnya kurang tahu juga sih aku. Nggak tahu. Nah, makanya nih kali ini pemirsa kita mau bahas, ada nggak sih di zaman Rasulullah? Langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Menguak misteri kain pembungkus jenazah. Takdir kematian. Ya, tiada satu orang pun yang dapat mengetahui kapan dirinya akan meninggal. Walaupun kita sedang sakit atau bahkan sedang beraktivitas, kalau ajal sudah menjemput dan malaikat maut siap mencabut nyawa, maka dicabutlah nyawa tersebut. Lantas jika sudah seperti itu, siapkah diri kita untuk menghadapinya? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Pemirsa, jika kita tengah menghadapi sanak saudara yang telah meninggal, pasti yang langsung terlintas di benak kita adalah mengurusi jenazah tersebut. Mengurus jenazah tidak hanya sekedar memandikan dan membacakan doa untuk sang mayit, tapi kita juga harus menutup auratnya dengan menggunakan kain pembungkus jenazah. Benar, kain yang dimaksud adalah kain kafan, di mana kain tersebut digunakan untuk membungkus jenazah sebelum jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Namun sebenarnya apa itu kain kafan? Dan mengapa harus dibungkus dengan kain kafan? Inilah pemaparannya dari tim Berita Islami Masa Kini. Ketika sang mayit selesai dimandikan, maka syarat selanjutnya ialah mengafani mayit tersebut. Kenapa harus dikafani? Karena sesungguhnya para ulama membagi kafan menjadi dua sudut hak. Yang pertama ialah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah mempunyai hak dalam konsekuensi yang berbeda, di mana mengafani mayit harus sampai menutup segala auratnya, dan hak ini tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Kemudian selanjutnya ialah hak dari mayit itu sendiri. Kain kafan yang digunakan harus menutupi seluruh tubuhnya, kecuali bagian kepala. Hak ini pun berlaku bagi mayit pria maupun wanita, karena bagi sang mayit aurat adalah aib dirinya. Maka dari itu kain yang digunakan harus tebal dan harus mencukupi seluruh tubuhnya. Pemirsa, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafan memang sudah merupakan perintah dari Rasulullah. Karena ada ketika itu, ada kisah seseorang yang sudah wukuf di Arafah, tapi tiba-tiba ia jatuh dari hewan tunggangannya dan hewan itu tidak sengaja menginjak hingga dirinya meninggal dunia. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafani dalam dua pakaian atau kain." Hadis riwayat Bukhari 1265 Sahih. Melihat hadis ini, para ulama kaum muslimin pun sepakat bahwa mengafani mayit setelah memandikannya maka wajib hukumnya. Seperti yang kita ketahui, kain kafan itu selalu identik dengan warnanya yang putih dan bahannya yang tebal. Selain itu, kafan juga harus dibeli dengan menggunakan sebagian harta dari sang mayit. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah. Dalam khutbahnya, beliau berkata bahwa ada dari kalangan sahabat beliau yang telah meninggal dunia, kemudian para sahabatnya membungkus jenazah tersebut dengan menggunakan kafan yang tidak panjang atau lapang. Lalu jenazah itu dikuburkan pada malam hari. Sampai pada akhirnya, Rasulullah mengetahui berita tersebut dan memberitahu kepada mereka. Bila salah seorang dari kalian mengafani saudaranya, maka hendaklah ia membaguskan kafannya. Hadis riwayat Muslim 943.
Yang dimaksud dengan membaguskan kafan di sini yaitu, menurut para ulama kafan itu harus berwarna putih, bersih, tebal, dan dapat menutupi auratnya. Selain itu, sifatnya pun juga tidak boleh berlebih-lebihan ataupun mewah, namun tidak jelek juga. Jadi membaguskan kafan bukan maksudnya berlebih-lebihan dan megah-megahan. Hal ini telah ada dalam Syarhus Sunnah 5315. Pemirsa, sedangkan kain kafan itu sendiri merupakan perkara yang wajib. Namun ada pula perkara yang disunnahkan yang berkaitan dengan kain kafan. Perkara sunnah yang pertama ialah kain kafan harus berwarna putih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pakailah kain yang berwarna putih dari pakaian kalian, karena pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafanilah orang yang meninggal di kalangan kalian dalam kain putih." Hadis riwayat Abu Daud 4061 Hasan Sahih. Kemudian apabila memang mudah didapatkan, kain kafan boleh berupa kain yang bergaris-garis. Karena sebagaimana sabda Rasul, bila salah seorang dari kalian meninggal sementara dia mendapati sesuatu kelapangan, maka hendaklah ia dikafani dalam kain yang bergaris-garis. Hadis riwayat Abu Daud 3150 Sahih. Mengafani jenazah ternyata tidak hanya sekedar membungkusnya dengan beberapa lapisan saja, tapi kafan tersebut harus diberikan pewangian yang berupa bukhur atau dupa yang wangi sebanyak 3 kali. Sesuai dengan sabda Rasulullah, apabila kalian mewangi-wangikan mayat, maka wangikanlah sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad 3331 Sahih. Pemirsa, kain pembungkus jenazah atau yang lebih dikenal dengan kain kafan ternyata memang sudah diwajibkan dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum dikuburkan, jenazah harus dikafani dengan beberapa lapisan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Tidak hanya itu, tekstur dan karakteristik dari kain kafan pun juga tidak boleh sembarangan. Harus tebal dan kuat, itulah ciri-cirinya. Sebenarnya kain ini untuk membungkus jenazah boleh menggunakan kain yang terakhir jenazah pakai, tapi kalau tidak memberatkan, maka dibolehkan untuk menggunakan kain kafan. Bahkan jika kain yang bergaris mudah untuk didapatkan, diperbolehkan untuk menggunakan kain kafan bergaris. Wallahu a'lam. Oke, jadi kalau mengingat kisahnya Rasulullah ketika ada orang yang jatuh dari hewan tunggangannya, dia terinjak dan meninggal, lalu Rasulullah menganjurkan untuk dimandikan lalu dikafani. Jadi emang udah ada ya? Memang sudah ada dari dulu ya, memang dari zaman Rasulullah SAW. Dan memang tadi ada hak yang memang ketika dikafankan itu kenapa sih? Karena ada hak dari Allah ya, hak untuk Allah maksudnya, dan hak untuk si mayit gitu ya yang dikafankan. Dan yang menarik adalah sebenarnya adalah ternyata selama ini kita tahu bahwa kain kafan itu identik dengan warna putih ya. Memang disarankan untuk maksudnya memang dianjurkan untuk berwarna tebal, wangi, putih dan bagus walaupun tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi yang pertama kali aku dengar nih ya, iya, bergaris-garis. Yes, aku baru tahu, kamu baru tahu juga? Baru tahu banget tadi, jadi alhamdulillah nambah ilmu baru nih pemirsa. Jadi ternyata bisa aja kita mengkafani dengan kain yang garis-garis, asalkan tidak sulit untuk mencarinya tadi. Benar sekali. Begitu. Nah baik pemirsa, untuk yang selanjutnya, pernah dengar nggak kisah malaikat menangis? Mungkin ada orang cerita, ini katanya malaikat menangis kalau mencabut nyawanya orang muslim yang soleh. Pernah dengar nggak? Aku malah belum pernah dengar. Nggak pernah dengar. Aku pernah dengar kayak gitu. Dan jadi suka penasaran, kisah-kisah yang suka aku dengar tentang malaikat menangis itu benar-benar sahih apa enggak? Oke, menarik. Nanti kita akan bahas itu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.